Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akrom Kamal Muki dengan NPM 2018 43500-712. Yang terhormat Bapak Dr. Irwan Agus selaku dosen pembimbing materi saya. Yang terhormat Bapak Ahmad Sarwandianto selaku dosen pembimbing teknik saya. Perkenankan saya di sini untuk melakukan demo program yang saya buat dengan judul Sistem Informasi Pengeluaran dan Pemasukan Barang Lunula Beauty berbasis Java NetBeans. Pertama-tama untuk masuk ke dalam sistem kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah masuk di registrasi, kita ketik nama yang ingin melakukan registrasi. Setelah itu, setelah memasukkan nama, kita mengisi username. Setelah mengisi username, kita mengisi password. Setelah melakukan mengisi semua data-data, kita pilih role yang ingin user yang ingin kita pilih untuk registrasi. Kayak seperti manajer atau admin. Saya mencoba pertama untuk melakukan registrasi pada manajer terlebih dahulu. Setelah sudah dipilih usernya, kita klik registrasi. Setelah melakukan registrasi user, kita isi username di sini. Username tadi yang sudah kita buat pertama, yaitu username-nya Randy. Setelah melakukan mengisi username, kita mengisi password. Setelah melakukan mengisi username dan password, kita pilih user yang ingin kita lakukan login. Karena pertama yang kita registrasi itu adalah manajer, kita pilih usernya adalah manajer. Setelah sudah dipilih, kita lakukan login. Ini untuk tampilan beranda dari aplikasi yang saya buat. Nah, di sini di tampilan beranda saya ini ada metadata. Metadata di sini ada data barang, data supplier, dan data klien untuk metadata. Untuk di transaksi ada barang masuk dan barang keluar. Nah, untuk laporan tersendiri yaitu ada laporan persediaan barang, ada laporan barang masuk, ada laporan barang keluar, ada laporan data klien, dan yang terakhir ada kode barang keluar atau bisa disebut itu adalah kode faktur. Setelah itu kita klik di metadata untuk mengisi data supplier. Data supplier terlebih dahulu ya. Karena data supplier ini kita masukkan untuk si distributor, data supplier distributor dari si PT ini, PT Lunula Beauty. Nah, contoh untuk nama supplier atau distributor, contohnya nama suppliernya itu adalah PT Gilang
setelah mengisi nama supplier, yaitu kita mengisi nomor telepon dari si supplier. Email, setelah isi nomor telepon kita mengisi email dari email supplier ini, email supplier. Setelah kita isi email, kita isi di bagian tanggal. Tanggal. Kita ambil contoh dari supplier itu ada di bulan Juli. Bulan Juli tanggal 1. Nah, setelah isi tanggal kita isi nomor rekening dari si supplier. Karena nomor rekening supplier ini adalah nomor rekening si PT untuk melakukan transaksi dari si toko ke si suppliernya nantinya untuk melakukan pembayaran. Contoh nomor rekeningnya yaitu ada 1. Setelah melakukan mengisi nomor rekening, nomor bank si dari suppliernya. Contohnya BSI. Alamat, setelah mengisi bank kita mengisi alamat si supplier. Supplier yaitu ada setelah mengisi semua data-data dari supplier, kita tekan simpan. Setelah kita mengisi supplier, kita ngechat, klik di refresh untuk masuk di table. Nah, setelah kita refresh, kita lihat ya kan, misalkan dari data si supplier ada yang salah. Misalkan ada yang salah di bagian nama misalkan, atau di bagian nomor telepon misalkan nomor teleponnya salah, kita ubah nomor telepon si supplier, misalkan kita ubah 98 misalkan. Setelah itu kita ubah tuh, setelah diubah kita klik di edit. Nah, setelah diedit ya kan, kita tekan refresh lagi. Setelah udah kita mengisi data supplier, nah di sini saya misalkan kita mau menginput supplier lagi nih, data si supplier, kita input supplier lagi dari awal ya kan. Tadi misalkan supplier pertama ya kan, ini kita ingin supplier yang kedua, kita pengen input supplier ketiga, kita isi data-data dari supplier. Contohnya misalkan seperti nama supplier kayak tadi, kita isi nama supplier yang tadi ya kan. Nama suppliernya contohnya di sini, nama supplier yang ketiga PT Indah Randy. Nomor teleponnya kita isi, jangan lupa, karena nomor telepon itu paling penting, karena nomor telepon dari supplier bagaimana mungkin ya kan kalau kita nggak isi data supplier, nomor telepon si supplier, kita menghubunginya gimana kan. Kita isi. Setelah nomor telepon kayak tadi kita isi di email, semua kita isi email ya kan. Contohnya tadi setelah kita isi email, kita isi di tanggal, kita isi di bagian tanggal. Pokoknya
seperti yang di awal tadi, kita jika ingin menambahkan supplier baru dan ada di bulan Agustus tanggal 1, kita isi nomor rekening ya, banknya, alamatnya Jalan Kuningan Timur. Setelah diisi semua data supplier, kita tekan simpan. Udah. Nah, setelah ditekan simpan, kita coba refresh. Nah, bisa dilihat ya kan, supplier yang kedua dan supplier yang ketiga sudah ada kan, yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Setelah itu saya misalkan mau menghapus si supplier ya kan, yang sudah tidak kita gunakan lagi, contohnya ya kan, contohnya si supplier PT Gilang Sejahtera, kita udah nggak mau menggunakan jasanya mereka, kita tidak ingin bekerja sama lagi sama supplier ini. Nah, kita hapus suppliernya di sini. Nah, setelah kita hapus, kita refresh lagi di sini. Nah, hilang kan? Lanjut yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke data barang. Di sini data barang, kita contohnya nama barangnya ya kan, nama barangnya itu yang ingin kita masukkan data barang. Data barang ini adalah nama barang yang akan kita masukkan, stok contohnya ya kan, stok yang ada di toko tersebut nantinya. Contohnya misalkan saya ambil ya kan nama barang dari toko tersebut ya kan, ada gel polis. Keterangannya itu gel polis adalah kutek ya kan, karena gel polisnya adalah kutek. Satuannya di sini kita catat nih, karena satuannya itu penting. Contoh satuannya yang di sini gel polis itu ml. Nah, setelah kita mengisi di bagian satuan, kita isi di stok. Misalkan kita ambil contoh stoknya itu 0 ya kan, masih 0 ya data barang. Di sini kita 0 ya kan, kita simpan. Berhasil disimpan ya. Setelah disimpan, kita refresh lagi untuk melihat data barang yang sebelumnya kita masukkan. Nah, bisa dilihat data barang yang tadi kita masukkan sudah masuk ke bagian tabel gel polis, kutek, satuannya mili, dan stoknya itu 0. Jika ada kesalahan nama di bagian data barang yang tadi kita isi, kita bisa edit. Contohnya ada di bagian gel polis tadi ya, kita ambil contoh gel polis. Contohnya di gel polis salah nih, kita edit ya kan, kita edit ini, ganti menjadi
kita isi di sini bagian keterangan setelah mengisi nama barang yang salah tadi. Setelah mengisi nama barang, kita isi di keterangan detox, ya kan. Satuannya kita isi gram contohnya. Astagfirullah. Nah, kita edit di sini. Berhasil diedit kan? Nah, setelah berhasil diedit, kita refresh. Berubah. Selanjutnya yaitu transaksi di barang masuk. Masukkan barang, ya kan? Nah, pemasukan barang ini yaitu contohnya kayak yang tadi yang sudah dimasukkan di data supplier, yaitu S00, kita isi kode supplier barang yang tadi masuk 03. Nama suppliernya bisa dilihat muncul sendiri kan, yaitu PT Indah Randy. Kode barangnya kita isi kode barangnya B0003. Nama barangnya di sini akan muncul sendiri, yaitu batsal yang seperti sudah kita isi sebelumnya. Nah, contohnya harga pemasukan, ya kan, harga dari supplier. Harga dari suppliernya kita ambil contoh yaitu 15.000. Harga satuannya ya. Harga satuannya dari supplier itu 15.000. Ya kan? Terangannya detox, jumlahnya yang kita ambil. Contoh jumlah barang yang misalnya kita ingin kita ambil dari supplier, harga 50. Masukkan barang, ya kan, 50. Tanggal berapa ya? Lupa. Berapa? Kita isi di tanggal. Nah, dihitung nih setelah diisi semua dari harga pemasukan barang, ya kan, total tadi ada jumlah yang ingin kita ambil 50 misalkan, kita hitung. Nah, bisa dilihat 15.000 dikali 50, yaitu jumlahnya totalnya yaitu ada 750.000. Nah, setelah dihitung, kita simpan di sini, klik simpan. Nah, setelah kita isi di transaksi pemasukan barang, kita balik lagi di data barang. Kita data barang. Kita lihat, ya kan, barangnya, ya kan, batsal, ya kan, nama barangnya batsal, keterangannya detox tadi kan, satuannya gram. Stok yang tadi kita isi di pemasukan barang 50, akhirnya di data barang terupdate jadi 50 akhirnya. Bisa dilihat. Setelah itu kita masuk ke data klien terlebih dahulu. Data klien, ya kan, kita isi nama pelanggan dari si Lumba Beauty ini. Contohnya nama pelanggannya yaitu Mary. Nomor teleponnya, nah, tanggalnya yaitu kita isi ya semua data klien di sini. Ada di bulan Desember. Di bulan Desember tanggal 1 lah contohnya, ya kan. Alamatnya kita isi di sini Setu Babakan, alamat si klien. Jenis kelamin kita isi yaitu perempuan,
ya kan. Jangan lupa nih jenis kelamin diisi. Setelah diisi jenis kelamin dan alamat, nama pelanggan, nomor telepon dan tanggal, kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, kita refresh yang sebelumnya kita isi, keluar, ya kan. Di sini di tabel jadi namanya ada Mary, ya kan? Kita hapus dulu nama klien yang salah, kita hapus. Sukses untuk menghapus data kan, kita hapus, kita isi. Setelah itu kita refresh. Setelah di refresh kita isi di bagian isi lagi data-data kliennya, ya kan. Perempuan misalkan atau laki-laki, ya kan. Kita misalkan isi di perempuan lagi, di bagian perempuan aja ya, perempuan, ini jenis kelamin. Nama pelanggannya misalkan salah, tadi kita isi jadi Farha, ya kan. Nomor teleponnya ganti. Setelah diisi tanggal, data-data klien itu kita simpan. Setelah berhasil disimpan, kita refresh. Ya, di table muncul kan, di table data klien yang salah tadi. Setelah data klien, kita lanjut di barang data di transaksi barang keluar. Nah, barang keluar ini yaitu barang yang ingin kita jual kepada klien, ya kan. Contohnya kode kliennya yaitu C0002, ya kan. Kode klien yang awal tadi kita isi. Nah, setelah kita klik nama klien akan muncul namanya Farha. Kode barang jangan lupa diisi, kode barang yang ingin kita jual. Misalkan barang yang ingin kita jual yaitu gel polish tadi. Contohnya ya, gel polish itu kan berarti ada B3. Nama barangnya itu gel polish bacal, ya kan. Satuan, ya kan, akan terisi sendiri di sini barang yang ingin dibeli. Setelah itu harga pengeluaran misalkan kita jual ke pelanggan yaitu, ya kan, 20.000 di sini. Kalau harga satuan ini harga dari supplier ya, tapi kalau harga pengeluaran ini harga penjualan kita kepada klien. Contohnya harga pengeluarannya itu ya 20.000, kita isi 20.000. Jumlahnya yang ingin dibeli misalkan 30, ya kan, jumlah barang yang ingin dibeli, atau 20 deh, 20 yang barang yang ingin dibeli dari si klien. Nah, kita isi tanggal pembelian si klien. Tanggal pembelian si klien misalkan mau beli di bulan Januari 1, ya kan. Totalnya sebelum kita di total, kita hitung di sini karena akan terhitung sendiri nantinya, ya kan. Dari harga jual sama jumlah barang yang ingin dijual kepada klien, kita hitung di sini akan muncul, ya kan, 20.000, ya kan, harga pengeluaran, harga jualnya, jumlah barang yang dibeli 20, yaitu totalnya 400.000. Bisa dilihat di sini 400.000. Nah, si klien melakukan pembayaran dengan uang 500.000 di sini, 500.000. Nah, kita klik dihitung, dibayar, dihitung lagi, dibayar. Bisa dilihat kembaliannya ada 100.000, keuntungannya 100.000. Setelah udah diisi data-data pengeluaran barang, ya kan, data-datanya kita simpan di sini. Pengeluaran barang berhasil disimpan. Setelah berhasil disimpan, di refresh, jangan lupa agar muncul. Bisa dilihat di sini setelah di refresh
keluar. Lalu cek, setelah di sini kita cek di data barang, karena kan barang yang stok barang yang tadi kita masukkan tadi kan stoknya ada 40 ya kan, karena udah dibeli sama pelanggan 20 pasti akan berkurang. Nah jika ingin melihat pengurangan dari stok barangnya bisa dilihat lagi di data barang. Kita masuk ke data barang. Nah, bisa dilihat yang awalnya 50 karena dibeli sama pelanggan 20 akhirnya berkurang jadi 30. Ya kan? Udah selesai di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian laporan. Bagian laporan yaitu ada laporan persediaan barang, laporan barang masuk, ada laporan barang keluar, ada laporan data klien, ada laporan kode barang keluar ataupun kode faktur di sini. Nah, contoh kita misalkan mau melihat laporan persediaan barang, kita lihat di sini dicetak persediaan barang ada apa aja. Nah, bisa dilihat di sini laporan barang, ada persediaan barang ya, ada Pagnelis, Glaser, Beltsal, udah kita keluar. Selanjutnya kita ingin melihat laporan barang masuk. Kita lihat laporan barang masuk ini yaitu barang masuk dari laporan barang masuk dari supplier, bisa dilihat di sini Januari. Kita lihat di sini kita cetak. Nah, bisa dilihat di sini laporan barang masuk ada 50 selama 1 tahun ya kan? Selanjutnya yaitu laporan barang keluar. Laporan barang keluar. Laporan barang keluar ini laporan barang keluar ke laporan barang keluar ini adalah laporan barang keluar ke pelanggan ya kan. Kita mau lihat misalkan laporan keluar dari pelanggan, misalkan kita ambil di sini Januari, kita bulan sampai tanggal, mau lihat barang keluar kita cetak, setelah itu barang keluar. Nah, bisa dilihat di sini barang keluarnya, barang keluar ke pelanggan. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke laporan data klien ya kan. Kita mau lihat laporan data klien, kita cetak, bisa dilihat data klien dari si toko ini. Nah, yang terakhir yaitu laporan faktur. Kita ingin melihat kode barang keluar, kode fakturnya. Misalkan barang yang tadi keluar yaitu kita isi ya kan barang kode faktur di sini.
Di sini ke kode barang BK 0001. Kita cetak kode barang keluar. Bisa dilihat barang keluar di sini. Selanjutnya laporan, kita masuk ke laporan lagi. Ingin melihat barang keluar yang kedua dari pelanggan. Bisa dilihat dicetak. Nah, BK 002 keluar. Setelah itu kita keluar. Selanjutnya kita ingin mengisi di user selanjutnya, yaitu admin. Sebenarnya nggak beda jauh dari manajer, ya kan. Kita melakukan registrasi seperti yang di awal tadi. Yang sekarang untuk untuk admin. Karena yang awal tadi manajer kan, kalau yang sekarang admin. Kita isi username-nya. Jangan lupa kita pilih usernya yang ingin diregistrasi. Tadi kan awal manajer, yang sekarang admin. Nah, setelah itu kita lakukan registrasi. Berhasil. Setelah melakukan registrasi, kita lakukan login. Ya, jangan lupa ya, pilih usernya yang ingin melakukan login. Kita login, kita masuk login di sini. Nah, bisa dilihat ya kan, tampilan berandanya tampilan berandanya sama. Yang berbeda di sini yaitu tidak ada laporan, ya kan, karena yang bisa mengakses laporan itu hanya manajer, sedangkan admin cuma hanya bisa mengakses di data barang, data supplier, data klien, transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar. Setelah itu keluar. Sekian presentasi demo program dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.